Halo EA Traders. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Meris 2020. Nah, untuk EA ini ya, sudah masuki minggu ke pemakaian selama 1 bulan. Nah, kemudian hasilnya ya, untuk hasilnya sendiri sudah beberapa minggu ini harus recovery karena hasilnya loss. Jadi memang harus bisa recovery gitu. Dan target saya untuk stop EA ini adalah di balance 20. Jadi jika balance sudah 20, tidak profit lagi. Karena kenapa saya coba EA ini? Karena di demo akun itu hasil bagus. Kemudian makanya saya lakukan tidak wah ya dibandingkan dengan hasil demo. Nah, di demo akun sendiri itu benar-benar SL dan TP real akun langsung muncul untuk SL-nya, sehingga untuk EA ini saya pakai dampingi ya, untuk dampingi dengan EA Equity Sentry ya. Saya dampingi dengan EA Equity Sentry supaya tidak bablas, karena mungkin ada yang punya EA ini, silahkan di backtest deh, silahkan di backtest. Itu hasilnya itu pasti ya, saya jamin pasti MC gitu, karena memang bisa aja terjadi bug, tidak ada SL dan tidak ada TP nya seperti itu. Oke. Nah, untuk hasilnya di minggu keempat ini seperti apa, mari kita cek. Oke, 33. Ini modal awal saya 50 ya di sini. 50 akun jenis RAW ya, akun jenis RAW di IC Market ya. Kemudian sekarang sudah 33, berarti sudah loss sekitar berapa ya, 17 ya, 17 USD. Parah ya. Target saya balance-nya 20, saya stop. Oke. Oh, ini hari ini. Yang hari ini ternyata loss-nya banyak. Oke, mari kita fokus ke minggu keempat aja. Minggu keempat berarti tanggal 13 sampai dengan tanggal 17. Sip. Nah, ini dia. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 bisa profit, dapat ya, profit 1,67. Lumayan. Ini saya pakai cuman di Air USD ya. Kemudian mari kita cek untuk hariannya. Dari tanggal 13 kok 23, 13. Ini 13 nih, 13. Sip. Nah, ya ini tipenya scalping ya. Jadi benar-benar ada SL, ada TP-nya. Nah, untuk SL-nya sendiri sekitar 250 poin ya. Sedangkan untuk TP-nya di sini TP-nya kosong sih. Ini malah ada TP-nya. Tapi untuk equity center ini saya isi untuk TP di 500 poin ya. Jadi dapat 5 USD itu. Nah, ini yang kena SL tuh 2,51. Kena SL sekali ini lumayan ya. Lumayan sekali kena SL. Jadi apalagi di sini kena 2 kali SL ya tuh. Udah min 5 ya, minus 5. Dan EA ini auto load ya, auto load, bener-bener auto load. Jadi untuk 50 ya, kalau balance 50 dia akan mulai di 0,02. Jadi kalau misalnya di bawah 50 akan mulai di 0,01. Nah, ini loh, sekali kena SL ini lumayan sekali ya. Apalagi 2 kali kena SL dalam 1 hari, bener-bener loss ya, bener-bener sakit lossnya. Apalagi ini TP cuma 0,3 ya, dimulai dari 0,3 dan trailing ya, mulai trailing. Oke, lanjut lagi deh, tanggal 14. Tanggal 14 apalagi ada loss lagi. Kalau misalnya ini tiap hari ada loss ya, bener-bener dah. Oh, ini profit nih, profit ya tuh. Oke, nggak kena SL, nggak kena TP, tapi muncul trailnya dari 0,3 ya, 0,44, dan ini terakhir sampai dengan 6 USD. Mantap juga tuh, sampai dengan 6, nggak kena SL dan nggak kena TP. Ini TP-nya jauh sekali tuh. Untuk SL-nya sendiri memang di 250, cuma TP-nya ini sampai dengan 3000 ya, 3000-an. Wih, jauh sekali TP. Oke, lanjut lagi deh.
tanggal 15. Tanggal 15. Sip. Tanggal 15. Ini tanggal 15. 15. Bertanggal selanjutnya tanggal 16. 16. Tanggal 16. Oke. Tanggal 16 ini berarti untuk balas ini sudah 40-an ya, karena dia sudah mulai ke 0,02 nih. Ya, jadi mungkin 45-an lebih lah ya, ini 45. Kemudian akhirnya nih 0,02 sudah mulai auto load. Sehingga loss sekali, benar-benar sakit kan. Jadi sudah mulai auto load tapi ternyata habis itu loss lagi kena SL. Sakit gitu loh. Karena load yang gede otomatis lossnya juga gede lagi. Wih, parah juga. Habis nih balik lagi ke 0,01. Oke, cek ya tanggal 17. Apakah ada loss lagi? Ini kalau misalnya harian loss sekali itu benar-benar sakit sekali sih. Tuh benar. Ini tanggal 17 loss 2 kali lagi tuh. Awalnya sudah profit ya, lumayan ya. Akhirnya karena kena SL lagi, loss lagi gitu. Karena kalau misalnya SL-nya saya jauhkan ya, saya jauhkan, takutnya adalah 14 ya, takutnya 15 atau lebih kena SL seperti ini nih. Ini jadi lihat kena SL di 105505 nih. Kena SL ya, oke. Kemudian di sini bye bye nih. Kalau misalnya di sini nggak saya isikan SL atau SL-nya lebih jauh deh, lebih jauh. Tapi lihat trennya masih kuat turun sampai dengan ini di 5083 tuh. Artinya trennya masih kuat, otomatis bakal kena SL gitu. Karena trennya kuat. Wih, parah. Padahal sini udah profit tuh sampai dengan tadi ada auto load-nya udah berubah jadi 0,02. Jadi hasil 13 sampai dengan tanggal 17 adalah 1,67. Nggak dapat apa benar. Oke dah. Kayaknya sebelumnya 39 ya. Karena hari ini sudah loss sekitar 6 ya. 6 jadi 33, berarti memang 39 lah awalnya ya. 39. Ini udah kena 1 2 3 kali SL untuk hari ini. Wah, parah sekali. 3 kali SL lah. 3 kali SL loh. Wah. Oke lah. Nah, balance 20 ya. Kemudian kalau misalnya nih ya, sudah sampai 20 saya stop. Saya akan coba untuk set reverse ya. Apakah kalau misalnya di reverse ini hasilnya malah lebih bagus ya, karena saya lihat dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat ini selama sebulan ini setiap hari itu ada aja yang kena SL ya, ada kena SL. Jadi walaupun nih saya buka reverse ya, ada profit tuh, mungkin akan minus ya karena otomatis dia akan berlawanan posisinya kalau di reverse. Tapi kalau misalnya yang di sini kena SL sekali, otomatis yang di reverse yang profit ya, karena di reverse gitu. Jadi untuk walaupun win rate-nya cukup rendah, yang penting itu profitnya itu gede kayak gitu ya. Itu mungkin untuk planning selanjutnya ya. Mari kita coba nanti. Kalau misalnya nggak mencapai 20 tapi masih bisa bertahan, masih bisa recover, ini sebaiknya tetap saya lanjutkan aja, karena otomatis ya ini bisa tetap berkembang gitu. Tapi kalau misalnya sampai 20, pakai cara lain ya, daripada akhirnya loss terus sampai dengan MC ya. Oke. Nah, untuk downloadnya sendiri, mari kita cek MK5 nya karena ini sudah 1 bulan ya. Mari kita cek MK5. Nah, ini dia MK5 nya ya. Oke.
minus sudah min 33% ya. Karena memang di sini saya pakai modalnya minim di 50 USD, sehingga sekali minus nih, kalau misalnya min 1 aja itu bisa sekitar 2%an ya, 2% lebih lah gitu. Otomatis kalau misalnya lossnya nih 17 ya, 17 kali 2 otomatis ya 33 ya, 33 sampai 34 lah ya. Oke, ini ya bener ya, 50 USD. Kemudian tuh profit rate-nya ini 75,7% ya, loss rate-nya 24,3%. Profit rate-nya, win rate-nya gede ya, minyak gede, namun hasilnya loss terus ya. Ini lossnya kecil ya, lossnya kecil. Ini sebenarnya kebalikan dari Hunter Scalper ya, kalau saya nggak salah ya, atau EA apa ya namanya, kok saya lupa ya, karena banyak sekali EA ya, saya lupa sekali apa yang EA-nya yang loss rate-nya itu banyak ya, sedangkan win rate-nya itu sedikit. Kenapa? Otomatis karena pakai auto load ya, dia akan lebih banyak untuk dapat profitnya. Itu apa ya yang auto load kemarin ya, wah saya lupa ya, jangan saya ingat-ingat lagi. Nah, sedangkan ini loss rate-nya kecil ya, tapi hasilnya sudah minus karena memang loss rate di sini adalah untuk open posisinya ya, open posisinya itu ordernya itu ya, open ordernya sedikit misalnya, tapi sekali lossnya itu 6 USD 2 ya. Walaupun di sini loss rate-nya kecil, tapi otomatis bukan itu untuk win rate-nya gitu. Karena win rate di sini hanyalah mengatur untuk profit ya. Jadi kalau 0, kemudian loss rate-nya min 10 USD gitu. Jadi tetap akan menang di win rate karena profitnya itu posisinya banyak ya. Posisinya, sedangkan untuk posisi lossnya cuma sedikit ya, tapi posisi lossnya itu makanya di sini profit rate-nya itu lebih besar. Kemudian 1% ya. Oke, mari kita cek ya. Di sini drawdown. Nah, ini dia drawdownnya. Drawdownnya sendiri 40,07, ini buy balance ya, bukan buy equity. Karena buy balance di sini adalah berkurangnya ASL termasuk ke buy balance. Kalau misalnya masih floating dan equity berkurang, maka dia akan masuk ke equity. Sedangkan kalau misalnya cuman apa namanya kena SL ya, namun floatingnya masih nggak banyak gitu, karena ini aja cuma sampai 4,94, karena 0,02 itu misalnya kena ini ya, kena apa namanya, kena SL itu sekitar 4,8 ya, 4,8. Maka di sini 4,94 ya by equity-nya, sedangkan yang paling besar adalah ini kena 40,07%. Dia pakai drawdown-nya yang paling besar ya, yang paling besar, maupun itu balance ya, balance maupun dari buy equity kayak gitu. EA Meris 2000. Kemudian oh ya, saya ingat itu kayaknya itu namanya, aduh saya lupa lagi tuh, padahal tadi saya ingat itu EA apa ya namanya, EA 2019, EA yang 2019 ya, wah saya lupa ya, pokoknya itu adalah EA 2019 ya. Itu benar-benar dia untuk ininya, untuk dia gede gitu. Jadi tapi akhirnya ya loss juga dan saya stop gitu, udah saya nggak pakai lagi. Oke. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk review dari EA Meris, dan masih akan dicek untuk perkembangannya selanjutnya ya, sampai kalau misalnya sudah balance-nya 20
Oke, jadi cukup ya untuk review kali ini. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijalah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang ada sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.